Oke, selamat siang Pak Putu. Selamat siang, Pak Agus. Gimana kabarnya hari ini? Kabar sehat. Sehat ya. Berarti sudah siap kita akan melaksanakan supervisi hari ini bersama rekan kerja. Oke, sudah siap? Sudah siap. Nah, jadi sebelum Pak Putu nanti melakukan kegiatan kucing tersebut, di sini saya selaku observer ingin menanyakan beberapa hal untuk mengecek kesiapan Pak Putu sendiri sih. Ya. Tidak artinya tidak mengajarkan lagi kan gitu. Nah, yang pertama itu berhubungan dengan tugas saya selaku observer. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Putu. Nah, yang pertama itu mengenai praktek kucing yang sudah Pak Putu lakukan. Nah, kira-kira apa itu namanya perasaan Pak Putu selama melakukan praktek kemarin di kegiatan itu bagaimana? Baik Pak Agus, nah kemarin kan saya mencoba melakukan praktek dengan teman di sekolah menggunakan tahapan alur kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah di sana saya masih mengalami beberapa kendala, khususnya di memulai dengan mendengarkan kurang efektif saat kami menyampaikan permasalahan, kemudian memberikan solusi yang efektif itu masih karena masih pertama kali mungkin bagus, jadi ada kendala di sana, artinya belum bisa sepenuhnya memberikan solusi yang terbaik untuk kucing. Ya, jadi intinya Pak Putu sudah memahami kompetensi sebagai seorang coach kan gitu Pak Putu ya, dari membuka percakapan, kemudian hadir secara penuh, artinya tidak tubuh kita saja yang hadir dan kemudian kompetensi yang lain juga Pak Putu sudah paham. Nah dari beberapa kompetensi tadi, mungkin ada yang ingin Pak Putu kembangkan. Dari kompetensi tadi, dari 3 kompetensi itu mungkin yang akan saya coba kembangkan di sini adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang bisa membangkitkan identifikasi permasalahan yang terjadi yang dialami oleh kucing nanti. Ya, bagus sekali Pak Putu. Jadi karena kita bercakap-cakap ya itu, ininya pertanyaan yang berbobot, memicu umpan balik itu yang penting Pak Putu ya. Nah jadi mungkin dari persiapan yang Pak Putu siapkan itu mungkin saya rasa sih Pak Putu sudah siap ini. Kemudian sebelum melakukan kegiatan coaching nanti, Pak Putu mungkin punya persiapan yang lain. Mungkin persiapannya yang pertama kan mempelajari hafal alur kita, kemudian bagaimana mengkondisikan situasi, bagaimana bisa membuka percakapan yang baik, kemudian memberikan pertanyaan yang membangun, yang mendorong kucing ini terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga kucing itu bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah, sehingga kucing ini mendapat penjelasan, mendapat informasi yang baik, sehingga keluar dari percakapan diskusi ini dia mendapat gambaran, mendapat pencerahan, sehingga dia mendapat istilahnya bebas mengekspresikan diri kan ya, sesuai dengan yang dia inginkan. Oke Pak Putu, jadi saya rasa Pak Putu sudah sangat siap sekali untuk kegiatan hari ini. Jadi tanpa berpikir panjang lagi, kita langsung saja Pak Putu ya. Sudah siap? Siap. Lalu kalau sudah siap, selamat melaksanakan kegiatan. Nanti saya selaku observasi siangnya mengamati saja. Oke, selamat bertugas Pak Putu. Siap harus. Selamat siang buat Kadek. Selamat siang Pak Putu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sementara hari ini saya dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Baik Bu Kadek, seperti yang sudah kita sepakati kemarin, kan Bu Kadek selanjutnya sudah pernah koordinasi. Nah hari ini kita akan mencoba melakukan diskusi. Mungkin Bu Kadek mengalami permasalahan tentu yang Bu Kadek alami kemarin. Bisa sekarang Bu Kadek ceritakan pada pihak permasalahan yang Bu Kadek alami sejauh ini. Baik, terima kasih Pak Putu sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mengisi kegalauan saya selama ini. Begini Pak, saya itu galau terhadap salah satu anak. Jadi saya kan baru masuk di kelas 2 nanti Pak ya. Kemudian saya menemukan salah satu anak yang artinya dia bisa mendengar, tetapi tidak bisa dia mengeluarkan suara. Jadi saya tanyakan, dia selalu diam.
Apa yang saya tanya, anak itu tidak mau menjawab, Pak. Selalu diam. Ini Bu Kade. Nah, apakah Bu Kade pernah mencoba mengidentifikasi apa kira-kira penyebabnya anak ini tidak mau berbicara, tidak mau fokus dan sebagainya? Mungkin Bu Kade sudah menemukan, sudah merasakan sendiri apa yang Bu Kade alami di kelas. Nah, kalau di kelas yang mengadakan pendekatan pada teman-temannya ya. Kalau misalnya anak ini di rumahnya katanya mau dia berbicara. Tetapi pada saat di kelas itu mungkin anak itu malu terhadap saya seperti itu. Jadi setiap yang tanya anak itu selalu diam. Tetapi anak itu mau dia mengerjakan, misalnya saya suruh menulis, mau dia menulis, tetapi pada saat saya suruh membaca anak itu tidak mau. Nah, selanjutnya apakah Bude pernah mencoba mengamati lingkungan, keluarga dan sebagainya, atau mungkin gaya belajar anak ini sebagaimana misalnya, sehingga anak ini kurang fokus atau diam saat mengikuti kegiatan pembelajaran lakukan? Iya, karena setelah saya telusuri, anak ini diasuh oleh ibunya dan bapaknya itu sekarang berada di luar, artinya bapaknya itu tidak pernah pulang gitu Pak. Mungkin anak ini merindukan figur seorang bapak gitu. Jadi baru sebatas itu saja sih yang bisa saya lakukan Pak. Selanjutnya pasti Bude punya rencana yang akan Bude kembangkan karena sudah menemukan permasalahan seperti itu. Jelas anak ini kan perlu pendampingan dan seterusnya. Rencana Bude yang pertama mungkin Bude akan coba apa yang akan Bude kembangkan? Oh iya, kemarin saya kan mempelajari 5 posisi kontrol bagi guru. Jadi rencana saya adalah untuk mengambil posisi kontrol sebagai teman. Jadi kalau kita sudah menjadi temannya, berusaha mendekatinya seperti itu, siapa tahu anak itu mau terbuka pada saya. Jadi keluar suaranya nanti begitu. Baik, bagus itu Bu Kade. Artinya dari awal kita mengkondisikan diri sebagai teman agar anak ini mau menyampaikan permasalahannya. Kemungkinan anak ini tidak mau mengungkapkan karena dia takut, karena mungkin menganggap guru itu sekali dari takuti di kelas. Coba dan dikondisikan seperti yang boleh rencanakan. Terus yang kedua, apa yang boleh rencanakan selain menjadi teman nanti di kelas? Mungkin boleh punya ide nanti anak ini sudah mana mungkin mencoba misalnya konsultasi ke psikiater misalnya, sejauh mana nanti pas ke tingkat apa yang kekurangan yang dimiliki anak ini agar diketahui segera oleh Bude dan bisa Bude nanti sampaikan kepada orang tuanya. Mungkin Bude punya rencana lain dari itu. Yang pertama ini dulu saya akan jalankan. Nah, setelah kalau misalnya sudah tercapai, kan artinya saya sudah mendekati anak ini. Setelah anak ini sudah mengadakan pendekatan pada saya, jadi saya tahu gimana sebenarnya anak itu, apa keluhan-keluhannya. Kalau saya nanti di sana mendapatkan jawaban dari anak tersebut, bagaimana selanjutnya, baru nanti saya akan koordinasikan pada orang tuanya untuk melangkah lebih jauh lagi. Apa yang harus saya lakukan nanti berikutnya seperti itu. Nah dari sana dapat yang langkah budaya pertama itu adalah mulai menjadikan kondisikan sebagai teman dulu agar anak mulai terbuka. Nah yang ingin tanyakan kembali adalah bagaimana komitmen yang Bude akan Bude lakukan pada anak ini. Agar anak ini sesuai dengan yang Bude rencanakan tadi, agar anak ini mau terbuka, mau jujur, mau mengungkapkan apa permasalahannya. Apa komitmen yang akan Bude lakukan kepada anak ini ke depannya? Ya, saya berkomitmen agar anak ini benar-benar bisa. Dari awalnya malu-malu, kemudian saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya berkomitmen penuh pada diri saya agar anak ini bisa menjadi teman-teman yang lainnya. Ya sama, bisa seperti teman-teman yang lainnya. Iya, walaupun misalnya kan agak kurang. Sedikit tidaknya adalah perubahan dari dia tidak bisa bersuara menjadi bersuara. Nanti saya akan mengajarkan juga lagu-lagu yang menarik begitu agar anak ini bisa berkembang. Mungkin dengan lagu-lagu yang menarik anak itu bisa lebih mengembangkan dirinya seperti itu.
ya bagus yang disampaikan oleh Bude tadi itu sudah mencoba merencanakan aksi sesuai dengan yang Bude sampaikan tadi. Nah, dia sendiri tetap mendukung rencana Bude. Semoga nanti apa yang Bude rencanakan itu dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan semoga anak ini ke depan dapat beradaptasi dengan anak yang lain dan dapat mengikuti kegiatan belajar di kelas sesuai dengan harapan Bude selaku wali kelasnya. Mungkin ada yang Bude ingin sampaikan pada ya selaku coaching kegiatan kita hari ini? Baik, hari ini saya merasa sangat lega dan terbuka. Nah, permasalahan yang saya hadapi bisa saya carikan solusinya. Ternyata kalau kita mau berpikir pelan-pelan, semua permasalahan pasti ada solusinya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak karena Pak Putu sudah meluangkan waktunya, dan akhirnya saya bisa mencari solusi terbaik untuk anak ini. Kemudian apa yang saya harapkan nanti bisa saya realisasikan dengan baik sehingga anak tersebut bisa menjadi berkembang dengan baik sesuai dengan teman-teman yang lainnya. Baik, Bude. Dari yang Bude sampaikan sudah sangat luar biasa. Kita sebagai guru itu harus semangat, harus menjadi teladan, memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Dan terakhir kita harus mengetahui, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan anak kita, potensi yang ada dan dimiliki oleh anak kita. Kalau dia memang memiliki kekurangan di satu bidang, mungkin di bidang lain dia mempunyai kelebihan. Tetap potensi-potensi kelebihan inilah yang kita kembangkan agar anak ini nanti di kehidupan nyatanya itu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan nanti bisa berkembang sesuai dengan pasenya. Baik, terima kasih Bu Kadek sudah meluangkan waktu yang sangat luar biasa. Artinya dia sendiri mengetahui ternyata di kelas 2 terjadi situasi permasalahan seperti itu, dan semoga nanti apa yang kita diskusikan hari ini mendapat solusi atau rencana aksi yang akan Bude rencanakan itu tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Baik Bude, karena sudah selesai, apakah Bude ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, yang persilakan Bude kembali ke kelas. Terima kasih atas kolaborasinya hari ini, Pak. Saya akan kembali. Silakan. Baik, terima kasih Pak Putu dan Bu Kadek sudah melakukan percakapan. Kita kasih aplaus dulu. Nah, khusus untuk Pak Putu selaku coach hari ini, setelah melakukan kegiatan coaching tadi, saya ingin menugaskan atau menanyakan beberapa hal Pak Putu. Jadi bagaimana sih menurut Bapak Putu sendiri performa Pak Putu tadi? Performanya Pak Putu itu bagaimana menurut Pak Putu sendiri? Baik Pak, September bagus. Nah, setelah dia deteksi ya dari situasi kemarin, dari praktek awal kita sudah mulai ada peningkatan. Sudah di yang sampaikan tadi di kompetensi bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sana sudah mulai secara bertahap ada peningkatan sedikit. Sudah mulai bisa menanyakan situasi dan kondisi yang sesuai dengan yang ingin dicapai oleh. Artinya performanya Pak Putu dari sebelumnya sudah mulai menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dinilai dari pengajuan pertanyaan yang mulai berbobot ya, untuk menunjukkan keterbukaan dari Ibu Kadek. Sudah bagus sekali Pak Putu. Nah kemudian apa itu namanya, bolehkah saya hari ini menyampaikan hasil pengamatan saya? Jadi pengamatan saya tadi mengenai percakapan yang Pak Putu lakukan itu sudah menunjukkan alur cerita itu sudah berjalan dengan rapi sekali Pak. Nah hal tersebut dibuktikan dari awal ada tujuan percakapan, kemudian identifikasi permasalahan sudah, sampai dengan rencana aksi dan tindak lanjutnya bertanggung jawabnya Bu Kadek dalam menyelesaikan permasalahan. Nah mungkin seperti itu pengamatan saya. Intinya apa yang Pak Putu lakukan itu sudah bagus sekali. Nah, di sini, nah ingin saya bertanya sekali lagi Pak Putu, biar nggak lama-lama kita di sini Pak. Nah menurut Pak Putu, bagaimana Pak Putu mendengarkan artinya
penilaian saya gitu loh, pengamatan saya. Kita adakan umpan balik gitu. Apakah sudah sesuai mungkin atau mungkin pengamatan saya itu belum sesuai gitu mungkin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, di sini dari hasil refleksi kita diskusi ini, saya menerima apa yang disampaikan Pak Agus sebagai bahan evaluasi ke depan agar apa yang dilakukan ke depan ini dapat meningkat dalam coaching-coaching selanjutnya. Tadinya yang poin pentingnya di sini adalah bagaimana kita menyusun pertanyaan yang berbobot sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami coaching pada saat diskusi. Artinya bagaimana kita membuat pertanyaan yang memberikan dorongan agar coaching ini terbuka. Terbuka, mungkin dia mengalami dalam dirinya ada kekurangan yang terbuka. Sehingga setelah coaching ini selesai, semua ini mendapat gambaran yang jelas. Artinya mendapat petunjuk kan gitu. Benar sekali Pak Putu. Kadang-kadang seseorang itu dalam hatinya sudah mempunyai ide atau pendapat, tetapi karena tidak ada teman untuk bertimbang perasaan gitu, curhat, intinya kadang-kadang kita ragu sendiri. Baik sekali Pak Putu. Apa yang Pak Putu sampaikan tadi sudah sangat bagus sekali. Nah, di akhir percakapan kita, kembali saya akan bertanya Pak Putu. Mungkin dari seluruh kegiatan ada yang ingin Pak Putu ingin kembangkan lagi? Dari apa yang sudah baik tadi, mungkin ada yang ingin Pak Putu kembangkan lagi? Silakan diceritakan. Baik. Tadi kan sudah yang sampaikan di refleksi itu pertanyaan berbobot. Yang kedua ini adalah bagaimana memberikan solusi alternatif yang lain menurut ya. Oke Pak Putu, sangat super sekali percakapan kita hari ini. Terima kasih waktunya Pak Putu. Terima kasih Pak Bukadek juga terima kasih waktunya. Selamat bertugas kembali. Semoga mendapat pencerahan atas apa yang disampaikan Pak Putu, pendapat Bukadek dan percakapan kita pada ini. Oke, kita akhiri percakapan ini dengan para Mas Andi. Om Santi.